Untuk kalian yang memang benar melakukannya, siap-siap kutelanjangi satu persatu. Saya hanya menunjukkan kepada pihak yang terkait bahwa di belakang layar ada rekaman suara yang beredar seperti ini. Kali ini perang-perang pun jadi. Lapor polisi silahkan. Yang akan saya telanjangi dulu, yang beli. Saya cucu Nabi. Saya tampol muka antum dengan buku ini. Jangan kalian pikir saya bercanda. Saya serius dalam bercanda. Untuk kalian yang memang benar-benar dari hasil beli, gua telanjangin satu-satu. Ingat gitu, TIJ tidak pernah dendam kepada siapapun. Tapi rambut saya yang kalian putuskan, yang jatuh ke lantai, itu yang akan balas dendam ke kalian. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang pernah viral setahun yang lalu melalui belakang layar, yakni dari grup WA ke grup WA. Dan saya sendiri tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau misalnya kita sama-sama mentelusurinya, insya Allah kita akan tahu dari siapa. Siapa dengan siapa sedang berbicara. Nah, saya kenapa meng-up di publik? Karena saya tipe orang yang tidak suka ngomongin orang di belakang. Pertama, sebenarnya saya langsung harus konsultasi ke Robitoh. Tapi saya tidak punya akses ke sana. Saya sangat berharap klarifikasi dari pihak terkait mengenai masalah ini. Karena ini viral di belakang, bukan viral di sosial media seperti di YouTube, di Facebook, bukan. Tapi di grup-grup WA. Makanya saya sangat berharap ini ada kesimpulannya. Jadi video ini, suara ini yang saya up, saya tidak tahu orangnya siapa. Siapa dengan siapa sedang berbicara, saya tidak tahu. Tapi saya punya inisiatif sendiri akan mencari tahu itu siapa. Saya akan meminta pertanggungjawabannya itu siapa. Dan tentunya saya tidak mewakili lembaga manapun, tidak mewakili instansi manapun. Jadi untuk instansi terkait atau untuk lembaga terkait, silahkan ditelusuri juga supaya berita ini tidak kemana-mana, ya, karena ini terkait nasab, apalagi nasab yang tercatut kepada Rasulullah SAW, nggak boleh main-main. Di dalam suara ini saya simak ada dua orang berkomunikasi, salah satunya yang memberikan keterangan dipanggil Bib. Apakah di situ Habib atau Tabib? Nah, kita nggak tahu, wallahu a'lam, apakah salah satunya itu yang dipanggil Bib itu Tabib atau Habib, kita nggak tahu. Tapi ketika kita mendengar konteks pembicaraannya, kita dapat menyimpulkan bahwa itu Habib. Habib siapa itu? Siapakah itu? Jangan dipersekusi. Cari tahu siapa, cari keterangannya siapa, dilindungi. Jangan dipersekusi. Oh, TIJ kenapa nggak datang langsung aja ke Robitoh bahwa video ini, rekaman ini? Oh, enggak. Saya tidak mau lagi berurusan dengan tabayun yang rasanya persekusi. Waktu itu saya bermasalah dengan orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan dirinya Habib. Ketika ketemu dengan kita bukannya berbicara secara fair, kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu, saya begini, nggak ada, langsung kita disalahkan. Kamu berani menghina habaib, kamu begini, nggak ada lagi, nggak ada cerita, ya, nggak ada lagi yang namanya tabayun rasa persekusi. Bukan saya orangnya. Kali ini perang-perang pun jadi. Lapor polisi silahkan, saya nggak peduli. Ya, di video saya tidak pernah saya menyerang Robitoh. Tapi bisa jadi mereka membuat fitnah ke saya menyerang Robitoh. Saya tidak pernah melakukan hal yang demikian itu. Bahkan saya bela. Kalau misalnya ada permasalahan dengan Kiai Imad dan segala macam, ya silahkan diselesaikan secara ilmu. Bukan malah berseteru kayak anak kecil. Malah membuat cerita-cerita halu. Saya ingin mempertanyakan beberapa hal terkait masalah ini. Apakah benar ada kecolongan nasab yang diperjualbelikan? Nah, kalau ditanya sama saya, ini secara akal saya, naluri saya, feeling saya
terlepas dari apa yang saya ketahui di balik ini semua, ada nggak kira-kira TJ? Ada, saya yakin ada. Kenapa TJ yakin? Jangankan buku nasab, hadis Nabi pun ada yang palsukan. Jangankan cuman memalsukan cucu Nabi, yang ngaku-ngaku Nabi juga ada. Yang tidak bisa dipalsukan adalah Al-Quran. Al-Quran, makanya kadang-kadang isinya dipleset-plesetkan. Ditarik sana, ditarik kemari, dicocok-cocokin. Tapi ayatnya nggak bisa dirubah-rubah, ketahuan. Tapi kalau hadis banyak, hadis palsu banyak. Ya, hadis doif banyak. Apalagi buku nasab. Cuan men, cuan. Ini untuk para habaib, apalagi yang terkait di Robitoh, tolong difahami. Ketika ada penjelasan, didengar dulu. Jangan ente PKI, ente Wahabi, ente pembenci ulama, ente pembenci zuriat Nabi. Barang siapa yang membenci anak cucu Nabi, sok paling merasa anak cucu Nabi di situ. Jadi nggak akan selesai, nggak akan ada titik temu. Mengedepankan ego, mengedepankan amarah. Jadi makanya kami main seperti ini. Daripada nanti tabayun rasa persekusi, atau persekusi berjudul tabayun, ogah. Saya hanya menunjukkan kepada pihak yang terkait bahwa di belakang layar ada rekaman suara yang beredar seperti ini. Ini kemarin itu saya sempat berkelahi. Bukan berkelahi, saya sempat bicara masalah Robito. Robito ini banyak menguat. TIJ, apa urusan ente bahas-bahas masalah nasab ini segala macam? Apa urusan ente ngaku-ngaku cucu Nabi, pansos ke Nabi tiap saat, malah minta ngancam orang mukul pakai buku nasab? Ente siapa? Dan apa ini nama orang ahwal pakai habaib. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab bukan ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi terbongkar, langsung saya buka kemarin dan saya sempat kaji drama. Terus kedua, 3 orang nama orang yang habiskan uang 5M. Masya Allah. Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Ambon. Ngaku-ngaku habaib, al-hidrus. Orang Aceh ada nggak? Tolong, sebelum gua kulitin, ada nggak? Orang Banda Aceh, orang Aceh, ada nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada, tapi nggak ada. Entahlah, nggak tahu, nggak ngurus, orang urus. Barakba, ini, woi macam-macam. Masya Allah. Kok bisa gitu, Bib? Ya, ya jalurnya dari belakang, bukan dari muka. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang turunan, dia ngaku saya turunan ini. Nasab inti, nama inti siapa? Namanya Bambang bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman. Terus ternyata dia bilang, ya Allah banyak, Beb, 2 aja sudah dibuatkan nasab. Oh, antum dari ini diasuhkan harga. Ente berani 100 juta, ente berani 200 juta. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, di Jakarta banyak itu supaya dapat gelar habaib. Kalau sudah dapat gelar habaib bisa ibaratkan dawir kemana-mana. Bisa ke Kalimantan. Ini saya habib. Masya Allah. Maaf, walaupun ente nangis tuh anak lihat antum itu. Kok sampai gini? Akhirnya 3 orang itu ketahuan di Robito. Habiskan kurang lebih 5M. Dia dapatkan uang. Ini mengeluarkan lagi 50 nasab. Ya Allah. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10M. Hmm. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah.
Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Suma Tumpeng ini bukan tempat yang bagus ini, tempat neraka ini. Sampai ada dari Hadramaut juga datang sana, tapi ya Allah, tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam lah. Kalau misalnya video uploadan saya ini bermasalah secara hukum, silahkan saya diproses secara hukum supaya nanti terang-menerang lagi. Untuk kalian yang memang benar melakukannya, siap-siap ku telanjangi satu persatu. Untuk kalian yang memang benar-benar dari hasil beli, gua telanjangin satu-satu. Ingat itu, TIJ tidak pernah dendam kepada siapapun. Tapi rambut saya yang kalian putuskan yang jatuh ke lantai itu yang akan balas dendam ke kalian. Berapa banyak rambut saya yang jatuh ke lantai? Hah? Oh, saya nggak takut misalnya, nggak dapat syafaat, nggak apa-apa. Ambil syafaatnya buat kalian kalau cuman syafaat dari kalian. Saya tidak mengharap syafaat dari kalian. Apalagi buku nasabnya dari hasil jual beli misalnya. Jangan kalian pikir saya bercanda. Saya serius dalam bercanda dan bercanda dalam serius. Pokoknya saya akan cari tahu. Kalaupun saya sudah tahu, saya diamkan dulu. Saya lihat siapa yang terlibat, baik yang jual maupun yang beli. Yang akan saya telanjangi dulu yang beli. Yang udah sok-sokan, saya cucu Nabi, saya tampol muka antum dengan buku ini, akan saya telanjangi itu. Ini adalah kemungkaran yang harus dibongkar. Saya up ke publik untuk ditelusuri suara siapakah ini, siapakah ini, benerankah ini, adakah ini, apakah ini benar-benar terjadi atau cuman orang-orang yang punya kepentingan untuk memfitnah Rabithah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tetap akan mencari tahu untuk kepentingan pribadi. Karena ada beberapa orang yang saya curigai. Tentu curiga boleh dong, nggak masalah. Saya nggak percaya kalau mereka cucu Nabi, boleh. Saya kan nggak percaya. Nah, kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan dong. Iya. Yang nggak bisa dibantah Al-Quran dan hadis Nabi. Itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau cuman orang-orang yang ngaku-ngaku, nggak apa-apa bagi saya. Jangan mengingkari syahadah, ya, jangan mengingkari rukun Islam, jangan mengingkari rukun iman, jangan mengingkari Al-Quran, kan masuk dalam rukun iman Al-Quran. Tapi kalau habaib ini kan nggak masuk dalam rukun iman. Jadi kalau saya nggak percaya dengan mereka, ya sah-sah saja. Maka di sini jangan menutup-nutupi kebenaran itu. Oh, kamu nggak level, kamu nggak pantas. Nggak ada pantas atau tidak. Berbicara ilmu, berbicara kebenaran, ajarkan kepada kami. Ya, kami bukan Gus, bukan Kiai, bukan Ustadz, bukan Habib. Kami adalah orang awam yang hari ini segala akses bisa diakses melalui internet. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tiap hari kreak-kreak di depan kamera, mempromosikan dirinya sebagai cucu Nabi, kalau kami memberikan reaksi atas aksi yang dilakukan oleh segelintir orang ini, apakah kami salah? Kalau yang kami lakukan adalah salah, makanya nggak usah kreak-kreak cucu Nabi, dikit-dikit cucu Nabi, dikit-dikit cucu Nabi. Jual siwak bekas, jual bekas jigong, harga yang tidak pantas. Jual sorban bekas dengan harga tidak pantas. Apakah itu ajaran? Kemudian ada segelintir orang mengaku sebagai habaib, mengaku sebagai habib, mencaci maki pemerintah, mencaci maki pejabat, mencaci maki orang, bahkan mencaci maki kiai. Kerak-kerak bersorban, kiai monyet, itu omongan dia. Karena berbeda faham dengan dia. Kemudian berdusta atas nama isu kebangkitan PKI, intelijen hitam. Kami sebagai rakyat, kami sebagai masyarakat ditakut-takuti dengan cara seperti itu, dengan melabelkan dirinya cucu Nabi. Cucu Nabi itu sifatnya adem. Kalau ada perkisruhan mereka damaikan, bukan malah menjadi pemicu permasalahan yang ada di
di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya pribadi terfikir, bahkan sampai menimbulkan keraguan, ini cucu Nabi apa cucu babi? Cucu Nabi kok gini ngomongnya? Kenapa sedikit pun tidak ada akhlakul karimah? Oh, itu cucu Nabi kan juga manusia. Kalau memang mengaku sebagai manusia, nggak usah merasa sebagai manusia luar biasa. Kan cucu Nabi juga manusia, ada salah. Kalau ada cucu Nabi yang memang salah, jangan kami yang disalahkan, mereka yang diajari bagaimana berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana menyampaikan seruan-seruan agama dengan baik. Mereka yang caci maki, mereka yang suka bikin masalah, kok kami yang disalahkan sebagai pembenci habaib? Mau dia cucu malaikat, mau dia cucu pesawat tempur, kalau mengajarkan yang tidak benar kepada kami, apalagi model-model saya nggak akan diam. Saya orangnya tidak mau dijajah. Apalagi agama mengajak kita untuk merdeka, bebas berekspresi, ada rule-rule yang tidak boleh kita lewati. Sementara merasa diri sebagai cucu Nabi, seenaknya mereka berbicara di depan publik. Oh, saya tidak dapat syafaat gara-gara menghina si Bahar. Ya sudah, ambil syafaatnya buat kau. Karena saya tidak mendambakan syafaat dari selain Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dengan izin Allah. Tidak ada si Bahar bisa ngasih syafaat ke kita. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak bisa memberikan contoh kepada umat. Nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalaupun iya, apalagi bukan. Yang kita ikut adalah ajaran Nabi. Kalau cucu Nabi ngaku-ngaku, tapi ilmu yang diajarkan bukan ajaran daripada Rasulullah, nggak usah diikuti. Nggak usah. Kalau dia berani mencaci maki kita, terus kita diam gitu, terima. Udahlah, terima kasih sudah caci maki saya. Mudah-mudahan ampun dosa saya. Dosa saya diampuni karena panjenengan sudah mencaci maki saya. Nggak ada cerita sama saya. Kita orang Sumatera paling ujung, kita orang Aceh, pantang kita dijajah oleh siapapun. Baik dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, apalagi dijajah dengan agama. Kita adalah orang-orang fanatik terhadap agama, tapi kita tidak fanatik buta, sehingga menutup mata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nama. Tidak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin. Tidak pernah melaknat umatnya, tetapi menunjukkan contoh teladan yang baik buat kita, memerdekakan dari perbudakan, dari kejahilan, dari kebodohan. Bukan membodohi umat, ngaku-ngaku cucu Nabi kerjanya ngebodohi umat. Kita tidak bisa menerima itu. Ya, karena ajaran Islam bukan punya habaib. Bukan juga punya kami. Itu untuk sekalian alam, bagi yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian teman-teman, terima kasih banyak. Saya ada yang menghubungi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah terkait masalah suara di belakang layar ini, saya membantu up ke publik dengan maksud dan tujuan untuk pihak terkait memberikan klarifikasi. Kalau ada oknum-oknum yang bermain, katakan ada. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Katakan kalau ini fitnah, supaya kami yang awam jadi ngerti. Ternyata ini hanya fitnah belaka. Ya, jangan sampai ini terus beredar di kalangan masyarakat di belakang layar, nggak ada yang tahu di depan layar. Jadi saya up. Kalau memang nggak terima, saya bertanggung jawab. Mau persekusi, mau lapor polisi, silahkan. Nah, tapi pastikan harus siap-siap. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.